Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khairul Fahmi, mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa. Baiklah, di sini podcast saya akan membahas yang berjudul dampak pandemi COVID-19 pada pembelajaran di rumah secara online. Langsung saja kita lanjut. Pandemi COVID-19 merupakan krisis kesehatan pertama dan terpenting di dunia. Banyak negara telah memutuskan untuk menutup sekolah, perguruan tinggi, dan universitas sebagai tindakan pencegahan penyebarannya. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu sektor yang terkena dampak pandemi secara signifikan. Lebih buruk lagi, penutupan sekolah terjadi dalam skala luas dan belum pernah terjadi sebelumnya sehingga mengganggu proses belajar mengajar. Melaporkan bahwa penutupan sekolah telah terjadi di lebih dari puluhan negara akibat wabah COVID-19. Meskipun pemerintah Indonesia dan pimpinan sekolah telah memulai mewaspadai penyebaran lebih lanjut ke luar Tiongkok, tetap saja pengumuman penutupan sekolah merupakan kejutan bagi kebanyakan pendidik dan orang tua. Konsekuensinya, pemerintah dan instansi terkait harus menghadirkan proses pendidikan alternatif untuk mengganti interaksi tatap muka dari kelas reguler. Pada pertengahan Maret 2020, yang dimulai oleh sekolah internasional di wilayah Jakarta dan Tangerang, semakin banyak sekolah yang memulai home learning. Beberapa hari kemudian, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan belajar dari rumah untuk sekolah dan perguruan tinggi. Dalam waktu yang relatif singkat, semua lembaga pendidikan dialihkan dari pembelajaran tatap muka ke pembelajaran online. Perubahan mendadak ini menimbulkan kisruh, terutama karena menjelang ujian nasional di Indonesia. Siswa yang biasanya dilaksanakan pada bulan Maret, April, atau Mei bergantung pada tingkatan kelasnya. Atas kelegaan semua pihak terkait, pemerintah mengumumkan pembatasan ujian nasional atau UN tahun ini. Ujian nasional untuk kelas 6 sekolah dasar, kelas 9 sekolah menengah pertama, dan sekolah 12 dan kelas 12 sekolah menengah atas sebelumnya rencananya akan ditiadakan pada tahun 2021. Rencana itu didorong ke depan tahun 2021 sebagai respon terhadap wabah COVID-19 sejalan dengan peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial. Semua jenjang pendidikan dari SD atau ibtidaiyah, SMP atau madrasah sanawiyah, dan SMA atau madrasah aliyah hingga perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dan berada di bawah Kementerian Agama Indonesia terkena dampak penutupan sekolah. Tidak semua institusi pendidikan siap untuk perubahan mendadak. Beberapa sekolah mungkin dilengkapi dengan semacam teknologi yang diselamatkan dalam kelas tatap muka reguler mereka. Meski begitu, mereka merasa cukup menantang untuk meningkatkan kemampuan pemegang saham mereka dengan teknologi yang dibutuhkan untuk pembelajaran dan pengajaran online jarak jauh dalam waktu yang singkat. Namun, sebagian besar sekolah di Indonesia tidak memiliki keistimewaan tersebut dalam hal daya dan fasilitas untuk pembelajaran online. Kondisi tersebut menjadi tantangan ekstra bagi komunitas sekolah mereka. Tidak semua siswa terbiasa dengan pembelajaran online, apalagi masih banyak guru dan dosen yang belum mahir mengajar menggunakan teknologi internet, terutama di berbagai daerah di Indonesia. Dampak terhadap siswa, respon dan melaporkan bahwa siswa merasa terpaksa beralih ke pembelajaran dari rumah. Sarana prasarana yang memadai di rumah, laptop, komputer, atau telepon seluler, dan akses internet sangat penting untuk kelancaran pembelajaran di rumah. Responden dari sekolah bertaraf internasional tersebut mengatakan bahwa
Yang menjadi kendala bukan kepada kesiapan fasilitas. Siswa dengan infrastruktur dan memadai dari rumah dapat mengalami tantangan dengan pembelajaran di rumah karena pembelajaran jarak jauh belum menjadi bagian dari budaya belajar. Sebagian besar sekolah sangat bergantung pada tatap muka dengan beberapa pembelajaran campuran di sekolah yang lebih maju. Siswa terbiasa berada di sekolah untuk berinteraksi secara sosial dan fisik, bertemu dengan teman-temannya, meskipun sesi online interaktif memungkinkan siswa untuk bertemu secara virtual dengan guru dan teman-teman mereka. Seorang responden yang mengajar siswa kelas 1 menyatakan bahwa interaksi tersebut canggung. Tidak semua siswa memberikan tanggapan yang sama seperti yang biasa mereka lakukan dalam interaksi tatap muka. Selain membiasakan bersosialisasi melalui platform online, mahasiswa membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh. Beberapa responden melaporkan bahwa dibutuhkan lebih banyak upaya guru daripada kelas tatap muka untuk membangun pemahaman siswa ataupun mahasiswa. Peningkatan signifikan waktu layar anak-anak juga menjadi perhatian. Partisipasi dalam pembelajaran interaktif online sinkron di mana kelas secara virtual bertemu dan akses Kementerian Pembelajaran sinkron yang diposting di platform pembelajaran yang digunakan oleh sekolah setidaknya merupakan dua alasan utama peningkatan waktu layar. Siswa dengan kebutuhan belajar khusus berjuang dengan peraturan pembelajaran jarak jauh. Seorang responden yang tergabung dalam tim pendukung pelajaran menyebutkan bahwa sebagian besar siswa berkebutuhan pembelajaran khusus memiliki rentang perhatian yang lebih pendek. Para siswa ini sangat terpengaruh oleh pembelajaran online di rumah. Tim pendukung pembelajaran melakukan pengecekan berskala dengan siswa, tetapi sebagian besar orang tua harus meluangkan waktu untuk membantu atau memantau pembelajaran siswa ini di rumah. Sekian podcast saya hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.